Mekanisme lockup adalah update terbaru dari Pi Network Project yang disampaikan oleh core team kepada Pioneer dalam halaman depan beranda Pi Network per tanggal 7 Juli 2024. Setelah memberikan update kepada para Pioneer terakhir kalinya yaitu pada P2Day akhir Juni lalu, yang disampaikan secara langsung oleh Nicholas mengenai timeline untuk tahun 2024, yaitu jadwal untuk Open Network. Kali ini core team memulai mempercepat transisi project tersebut untuk bersama-sama mencapai target yang sudah dibahas. Salah satu yang terbaru adalah fitur lockup yang ada di beranda Pi Network pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, halo sahabat Hirata Channel. Jangan lupa di share, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi dan pemberitahuannya. Yang terpenting adalah jangan lupa di subscribe. Ayo kita mulai. Silakan kunjungi video-video kami yang lainnya yang membahas mengenai Pi Network, khususnya di playlist Pi Network. Serta kami juga membuat playlist mengenai ekonomi umum, di mana di dalamnya membahas mengenai tren dan kondisi ekonomi global. Lockup pada Pi Network ini, kira-kira seperti apa mekanisme ini dan apa tujuannya, sehingga core team memberikan instruksi pada para pioneer sekalian untuk melakukannya sebelum Open Network dilakukan pada akhir Desember 2024 ini. Jika kita sederhanakan mekanisme simple ini, seperti halnya staking pada kripto umumnya, atau deposito pada bank konvensional. Kami tidak menyebut sama, tetapi mirip, silakan digarisbesari. Lalu mekanisme lock seperti apa yang diinginkan oleh core team? Bukannya lockup sudah dibahas pada fase pra-mainnet sebelumnya? Kita akan bahas sesuai dengan yang disampaikan oleh core team pada update di white paper berikutnya. Seperti yang diperkenalkan dalam pengumuman P2Day, Pioneer yang telah berhasil bermigrasi ke mainnet sekarang dapat secara sukarela membuat lockup baru di blockchain. Sebelumnya, fitur ini, Pioneer tidak dapat mengunci Pi mereka di blockchain mainnet setelah bermigrasi atau setelah lockup asli mereka kadaluarsa. Bahkan, jika mereka menginginkannya, fitur ini memenuhi kebutuhan ini dan memungkinkan Pioneer yang dimigrasikan untuk menggunakan Pi yang tersedia untuk mendapatkan hadiah penambangan lockup jika mereka mau. Membuat lockup baru untuk Pi yang tersedia di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah lockup yang sama yang dirinci dalam white paper pada tahun 2021 lalu, yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Buka dompet Anda pada Pi Browser, cukup ketuk lockup di dompet Pi Anda dan pilih buat lockup baru untuk memulai lockup baru yang segera mengikat sampai durasi Anda berakhir. Serta penambangan akan berlaku di sesi penambangan berikutnya setelah proses lockup itu dilakukan. Dan fitur lockup ini adalah langkah yang strategis untuk memastikan transisi yang sehat dan lancar saat jaringan utama tumbuh dan berkembang pada jaringan terbuka. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini berbeda dengan lockup pada penguncian pada pramigrasi sebelumnya? Dan perlu dicatat bahwa kedua jenis lockup itu mengikuti perhitungan hadiah yang sama dan tidak dapat diubah setelah dilakukan. Jadi mohon dipertimbangkan sebelum melakukan lockup ini ya. Tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam hal nilai Pi yang terpengaruh dan implementasinya. Pada penguncian konfigurasi pramigrasi, itu meningkatkan nilai Pi para pioneer saat ini berdasarkan pengaturan penguncian di masa mendatang dan mempengaruhi nilai Pi di migrasi berikutnya. Sedangkan perbedaan pada fitur baru di sini itu hanya berlaku untuk nilai Pi yang telah diperoleh di blockchain mainnet dan bebas untuk dikunci. Sehubungan dengan implementasian, penguncian pramigrasi diterapkan pada saat migrasi saldo Anda atau saldo Pioneer yang dapat ditransfer. Dan sementara mekanisme penguncian baru ini secara langsung mengunci nilai Pi Pioneer semua di blockchain tepat setelah konfirmasi pada interface di wallet Pioneer semua. Kemudian, perbedaan lainnya adalah bahwa 200% lockup
yang merupakan 200% dari jumlah yang saat ini dimigrasikan. Jadi bukan nilai penambangan sebelumnya, tetapi nilai Pi yang sudah dimigrasikan ya, yang ada di wallet para pioneer semua di blockchain. Menjadi tersedia dengan fitur ini, yang tadinya tidak sampai 200%. Banyak pelopor mainnet yang bermigrasi yang menerima Pi berbasis utilitas melalui aplikasi Pi atau perdagangan lokal. Mungkin memiliki lebih banyak Pi di dompet mainnet para pioneer sendiri daripada Pi yang mereka tambang. Jadi penguncian 200% ini dimungkinkan dalam fitur ini ya. Mereka dapat memilih untuk mengunci jumlah ini untuk memaksimalkan hadiah penambangan pada lockup pada wallet mereka masing-masing. Tetap, ini perlu dicatat dan kami ingatkan, untuk pioneer yang belum bermigrasi ke mainnet, tidak ada alasan untuk khawatir. Para pioneer masih bisa mempertahankan konfigurasi penguncian pramigrasi yang sudah dilakukan di aplikasi penambangan, yang berarti pioneer tidak akan kehilangan hadiah bonus Pi yang diterima dari penguncian baru di dompet Pi pioneer semua. Jadi intinya, penguncian on-chain baru adalah fitur tambahan yang tersedia setelah para pioneer bermigrasi. Ya, jadi lockup pada pramigrasi masih tersedia dan ini merupakan tambahan pada lockup pada wallet setelah koin Pi yang sudah dimigrasikan. Dan memastikan bahwa semua pelopor atau pioneer itu terlepas dari status migrasi mereka. Memiliki kesempatan untuk terlibat dan mendapatkan keuntungan dari hadiah penambangan jaringan yang berbeda. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan Open Network. Bagaimana lockup itu mempengaruhi kemajuan untuk jaringan terbuka atau Open Network? Nah, ini sejalan dengan prioritas untuk jaringan terbuka atau Open Network. Pekerjaan tim inti pada mekanisme penguncian terdesentralisasi yang baru itu sangat penting untuk mencapai ekosistem Pi yang seimbang dan berkembang. Dengan memperkenalkan fitur lockup baru ini secara langsung pada blockchain yang memberi insentif partisipasi jangka panjang dan memfasilitasi jaringan untuk memoderasi sendiri pasokan Pi yang beredar dengan cara perilaku terdesentralisasi, jadi tanpa campur tangan individu manapun. Core Team menambahkan komponen yang hilang ke ekosistem mainnet dan memungkinkan upaya yang lebih terdesentralisasi untuk mendukung utilitas dan keberlanjutan jaringan. Serta perkembangan ini sangat penting untuk mendorong pelopor atau pioneer untuk terlibat secara mendalam dengan jaringan, membina lingkungan yang lebih stabil yang menguntungkan semua orang. Kita akan lanjut pada kesimpulan. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share dan bagikan. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kami memberi video terbaru, pioneer semua dapat pemberitahuannya. Pada intinya, mekanisme ini adalah mekanisme tambahan dari lockup pra-mainnet sebelumnya, sebelum nilai Pi dimigrasikan, dan pada fase tersebut masih tetap harus dilakukan ya. Pada fase yang dijelaskan saat ini adalah fase setelah koin Pi dimigrasikan ke wallet jaringan utama, yang sudah tercatat pada blockchain Pi Network. Mekanisme ini hampir sama dengan mekanisme deposito dan destacking pada kripto lainnya yang sudah listing sebelumnya. Update kali ini merupakan update yang menarik karena menandakan bahwa jaringan utama untuk jaringan terbuka berikutnya akan lebih siap. Dan semua pioneer yang ikut serta akan memiliki kesempatan untuk melipat gandakan nilai P-Coin mereka masing-masing. Sebelum P-Coin menjadi incaran semua orang ke depannya. Nah, demikian kira-kira update yang disampaikan oleh Core Team yang bisa kami rangkum pada kesempatan video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para pioneer semua dan semoga kita lebih siap untuk menghadapi jaringan terbuka sebelum Bitcoin menjadi incaran dan menjadi harapan bagi seluruh penduduk dunia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video kami hingga akhir. Jika berkesempatan mengunjungi channel kami, silakan saksikan video-video kami pada playlist Pi Network. Dan jika perlu informasi umum mengenai ekonomi, silakan buka playlist ekonomi umum karena di sana kita juga membuat rangkuman mengenai kondisi global.
Seperti biasa, akhir kata goodbye adios.